Siapa sangka, seorang pemuda yatim yang bekerja sebagai tukang kebun akhirnya menikahi seorang wanita kaya berusia 75 tahun? Apakah ini cinta, balas budi, atau sekadar cara menghindari fitnah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aldi adalah seorang pemuda yatim yang sejak kecil sudah terbiasa hidup mandiri. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan, ia harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Karena keterbatasan biaya, Aldi tidak bisa melanjutkan sekolahnya dan memilih bekerja apa saja untuk menyambung hidup. Takdir membawanya ke rumah Bu Marni, seorang wanita kaya yang tinggal di sebuah rumah mewah di Jawa Tengah. Bu Marni adalah seorang pedagang bakso sukses yang sudah lama menjanda setelah suaminya meninggal dunia. Meski usianya sudah menginjak 75 tahun, ia masih terlihat segar dan bugar, karena terbiasa aktif mengurus usahanya. Ketika pertama kali bekerja di rumah Bu Marni sebagai tukang kebun, Aldi hanya fokus bekerja. Ia membersihkan halaman, merawat tanaman, dan memastikan lingkungan rumah selalu rapi. Sikap Aldi yang rajin, santun, dan sopan membuat Bu Marni langsung menyukainya, bukan dalam arti perasaan cinta, tetapi lebih sebagai rasa kagum terhadap anak muda yang bekerja keras. Awalnya, hubungan mereka sangat profesional. Aldi melakukan tugasnya dengan baik, sementara Bu Marni mengawasi dan sesekali memberikan instruksi. Namun, seiring waktu, hubungan mereka mulai berkembang. Bu Marni sering mengajak Aldi berbicara, mulai dari obrolan ringan tentang pekerjaan, hingga cerita-cerita masa lalunya. Aldi selalu mendengarkan dengan penuh hormat, tanpa sekalipun bersikap kurang ajar. Kedekatan itu terjadi begitu alami. Bagi Aldi, Bu Marni adalah orang baik yang memberinya pekerjaan dan tempat berteduh. Bagi Bu Marni, Aldi adalah pemuda sopan yang bisa dipercaya. Namun, tanpa mereka sadari, orang-orang di sekitar mulai memperhatikan kedekatan mereka dan mulai berbisik-bisik. Semakin hari, interaksi antara Aldi dan Bu Marni semakin akrab. Aldi yang biasanya hanya bekerja di kebun, kini sering diajak masuk ke dalam rumah untuk sekadar minum teh atau makan bersama. Bu Marni juga mulai memperhatikan kebutuhan Aldi. Jika Aldi terlihat lelah, ia akan menyuruhnya untuk beristirahat sebentar. Jika Aldi tampak kurang sehat, ia akan memberinya vitamin atau makanan bergizi. Di sisi lain, Aldi tidak melihat ini sebagai sesuatu yang aneh. Baginya, Bu Marni adalah majikan yang baik, dan ia hanya menerima kebaikan itu dengan rasa syukur. Namun, berbeda dengan pandangan orang lain. Gosip mulai menyebar di lingkungan sekitar. Para tetangga dan pekerja lain di rumah Bu Marni mulai berbisik-bisik. Mereka melihat bagaimana Bu Marni sering memberi perhatian lebih kepada Aldi, dan itu menimbulkan berbagai spekulasi. Masa sih Bu Marni ada hati sama anak muda seperti Aldi? Jangan-jangan Aldi sengaja cari perhatian supaya dapat warisan. Aldi itu masih muda, kenapa betah banget di rumah janda tua? Awalnya, Aldi tidak terlalu memikirkan gosip tersebut. Namun, semakin lama, isu-isu itu semakin berkembang dan mulai mengganggu pikirannya. Beberapa teman sesama pekerja mulai menegurnya secara langsung. Lo beneran gak ada apa-apa sama Bu Marni? Tanya salah seorang temannya. Ah, kalian bisa aja. Gak ada apa-apa kok, jawab Aldi santai. Namun, semakin ia menyangkal, semakin banyak orang yang curiga. Aldi mulai merasa tertekan. Ia ingin tetap bekerja dengan tenang, tetapi desas-desus itu membuatnya tidak nyaman. Di satu sisi, ia juga tidak tega meninggalkan Bu Marni. Wanita itu sudah begitu baik padanya, bahkan seperti ibu sendiri. Jika ia pergi, siapa yang akan menemani Bu Marni di rumah yang sebesar itu? Konflik batin ini terus menghantuinya, hingga akhirnya sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Bu Marni sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda perasaan yang lebih dari sekadar rasa sayang kepada seorang pekerja. Saat Bu Marni mengutarakan niatnya untuk menikah dengan Aldi, dunia seakan berhenti berputar bagi pemuda itu. Ia tidak menyangka bahwa perbincangan mereka akan sampai ke tahap ini. Bu, saya nggak tahu harus bilang apa. Aldi tergagap, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bu Marni tersenyum lembut, tetapi tatapan matanya menunjukkan kesungguhan. Aldi,
Aku tahu ini mendadak. Tapi aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku tidak ingin hidup sendiri di usia senja ini. Kamu adalah orang yang paling baik yang pernah aku temui setelah suamiku meninggal. Aldi tidak bisa langsung menjawab. Ia tahu bahwa menolak perasaan seseorang, apalagi orang yang sudah begitu berjasa dalam hidupnya, bukanlah hal yang mudah. Namun, menikahi wanita yang usianya hampir 5 kali lipat dari dirinya, itu adalah hal yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Setelah kabar lamaran ini menyebar, gosip semakin panas. Para tetangga yang sebelumnya hanya bergosip secara diam-diam, kini mulai berani berbicara terang-terangan. Aldi beneran mau nikahin Bu Marni? Gila. Itu udah kayak nenek-neneknya sendiri. Jangan-jangan dia emang ngincar harta Bu Marni. Dasar pemuda mata duitan. Bu Marni pasti kena pelet. Mana ada nenek-nenek mau nikahin anak muda kayak gitu? Aldi merasa frustasi. Setiap kali ia keluar rumah, tatapan curiga selalu mengarah kepadanya. Bahkan teman-temannya mulai menjauhinya. Suatu malam, Aldi pulang ke rumah kecilnya yang ia sewa di belakang kompleks perumahan Bu Marni. Sesampainya di depan pintu, ia dikejutkan oleh sekelompok pemuda yang sudah menunggunya. Kita mau ngomong, kata salah satu dari mereka. Kalian kenapa? Aldi bertanya hati-hati. Seorang pemuda maju selangkah, tatapannya tajam. Lo serius mau nikahin Bu Marni? Lo sadar nggak, lo jadi bahan omongan sekampung? Gue nggak tahu lagi harus ngelakuin apa, Aldi menjawab pelan. Pemuda lain tertawa sinis. Jangan pura-pura bingung, Di. Lo dapat warisan gede kan nanti? Pura-pura lugu aja. Aldi mengepalkan tangannya. Ia ingin marah, tapi ia juga sadar kalau membalas dengan emosi hanya akan memperburuk keadaan. Di satu sisi, Aldi benar-benar menghormati Bu Marni. Wanita itu sudah seperti ibu baginya. Ia tidak ingin menyakiti hati Bu Marni dengan menolak lamarannya. Namun, di sisi lain, Aldi juga tidak bisa membohongi hatinya sendiri. Menikah bukan sekadar perkara menghindari fitnah atau membalas budi. Ini adalah keputusan besar yang akan menentukan seluruh hidupnya ke depan. Malam itu, Aldi tidak bisa tidur. Ia duduk di pinggir ranjangnya, termenung. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya. Apakah aku harus menerima pernikahan ini demi menjaga nama baik dan menghindari fitnah? Atau aku harus menolaknya dan menghadapi kemungkinan Bu Marni akan sakit hati? Di tengah kebimbangannya, Aldi memutuskan untuk mencari seseorang yang bisa membantunya menemukan jawaban. Keesokan harinya, Aldi pergi menemui seorang ulama yang dihormati di daerah itu. Ia menceritakan semua yang terjadi, dari awal sampai akhir, tanpa menyebut nama Bu Marni secara langsung. Sang ulama mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, Aldi, menikah adalah ibadah. Tapi menikah juga harus dilandasi oleh keikhlasan dan kesiapan. Jika niatmu hanya untuk menghindari fitnah, itu bukan alasan yang cukup kuat. Tapi jika kamu yakin bahwa kamu bisa menjalani pernikahan ini dengan baik, maka lanjutkan. Aldi terdiam. Ia menyadari bahwa jawabannya ada di dalam hatinya sendiri. Sebelum pulang, ulama itu menambahkan, jangan pernah mengambil keputusan hanya karena tekanan dari orang lain. Pernikahan adalah perjalanan panjang. Pastikan hatimu benar-benar mantap sebelum melangkah. Setelah merenung semalaman, akhirnya Aldi memberanikan diri untuk berbicara dengan Bu Marni. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah, tetapi ia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Saat mereka duduk di ruang tamu rumah mewah itu, Aldi menarik napas dalam-dalam. Bu, saya sudah memikirkan semuanya, katanya pelan. Bu Marni menatapnya penuh harap. Jadi, Aldi, apakah kamu bersedia menikah denganku? Aldi menatap wanita yang telah begitu baik kepadanya itu. Dalam hatinya, ia merasa bersyukur atas segala kebaikan Bu Marni. Tapi ia juga tahu, bahwa menikah dengan seseorang bukan hanya tentang membalas budi. Dan saat itulah, Aldi akhirnya mengungkapkan keputusannya. Aldi merasa berat hati saat akhirnya menghadap Bu Marni.
Ia tahu ini adalah momen yang akan mengubah hidupnya. Sebelumnya, malam itu, Aldi sudah berulang kali bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia harus mengambil langkah berani untuk menikahi Bu Marni atau memilih jalannya sendiri yang penuh ketidakpastian. Aldi mengingat nasihat dari ulama yang ia temui. Dalam hati, ia bertanya, apa yang sebenarnya aku inginkan? Apakah aku bisa menjalani pernikahan ini dengan tulus? Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa memaksa hatinya untuk mencintai Bu Marni lebih dari sekadar rasa hormat dan terima kasih yang mendalam. Tetapi di sisi lain, ia tak ingin berbuat dosa atau menyakiti hati wanita yang telah banyak berkorban untuknya. Di pagi hari, ketika Bu Marni duduk di teras rumahnya, matanya tampak penuh harap. Hatinya berdebar-debar menunggu jawaban dari Aldi, anak muda yang sudah dianggapnya seperti anak sendiri, meskipun hatinya sudah lebih dari itu. Ia tahu, usia tidak bisa membatasi perasaan, dan perasaan itu telah tumbuh begitu dalam. Aldi, apakah kamu sudah memikirkan keputusannya? Tanya Bu Marni dengan suara pelan, penuh kekhawatiran. Aldi berdiri sejenak, matanya menatap jauh ke depan. Ia merasa seperti dunia mengelilinginya, sementara waktu seakan berhenti. Semuanya serba salah. Di hadapannya, wanita yang lebih tua darinya, yang telah memberikan kehidupan yang lebih baik, menantinya untuk sebuah keputusan besar. Dengan suara yang agak parau, Aldi akhirnya berkata, Bu Marni, saya ingin sekali membalas segala kebaikan ibu. Tapi saya juga tidak bisa membohongi perasaan saya. Saya tidak tahu apakah saya bisa mencintai ibu lebih dari seorang ibu. Saya takut jika ini hanya akan membawa penyesalan. Bu Marni terdiam. Ada rasa sakit yang jelas di matanya, meski ia berusaha tersenyum. Aldi, aku tahu ini sulit. Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa. Tapi aku hanya ingin membuatmu mengerti, aku tulus. Aldi merasa hatinya tergerak. Ia melihat kesungguhan dalam mata Bu Marni, dan ia tahu bahwa jika ia menolak, itu akan menyakiti hati orang yang telah banyak berkorban untuknya. Hatinya mulai diliputi rasa bingung, cemas, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu, Aldi pergi ke taman kecil di belakang rumah Bu Marni. Ia duduk di bawah pohon besar, memandangi bintang-bintang yang tampak begitu jauh. Air mata menetes di pipinya. Aldi merasa sangat tersiksa. Apakah ia bisa mengorbankan perasaannya demi kebahagiaan orang lain? Di saat itulah, ia teringat ucapan ibunya yang telah lama meninggal. Jika kamu bisa mengorbankan kebahagiaanmu untuk kebahagiaan orang lain, kamu akan menemukan kedamaian yang sejati. Aldi merasa sebuah kekuatan muncul dalam dirinya. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak bisa lagi menunda keputusan ini. Keesokan harinya, pagi yang cerah itu menjadi saksi sebuah keputusan besar. Aldi menghadap Bu Marni dengan tekad yang bulat di dalam hati. Matanya kini penuh keyakinan, meskipun perasaan ragu dan cemas masih menyelubungi dirinya. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih akan membawa perubahan besar dalam hidupnya, namun ia juga tidak ingin mengecewakan Bu Marni, yang telah memberikan begitu banyak kepadanya. Aldi duduk di hadapan Bu Marni, yang menunggu dengan cemas. Semua mata Bu Marni penuh harap, berharap Aldi memberikan jawaban yang ia tunggu-tunggu. Dengan suara yang tenang, Aldi berkata, Bu Marni, saya sudah memikirkan semuanya dengan matang. Saya tidak akan menolak ibu. Saya ingin menikahi ibu, bukan karena terpaksa, tetapi karena saya merasa bahwa ini adalah jalan terbaik, agar kita bisa menghindari fitnah yang semakin besar. Bu Marni terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa Aldi akan menerima lamarannya. Namun, di balik tatapan itu, ada kebahagiaan yang begitu besar, bahagia yang telah lama hilang sejak ditinggal suaminya. Aldi, kamu sudah memutuskan dengan bijak. Aku tidak akan pernah memaksamu. Tapi aku berjanji, aku akan selalu mencintaimu dengan cara yang ibu bisa, kata Bu Marni, suaranya gemetar oleh emosi. Dengan suara penuh rasa terima kasih, Aldi menjawab, saya akan menjalani hidup ini bersama ibu, Bu Marni. Saya berjanji akan selalu merawat dan menghargai ibu. Keduanya kemudian berdiri dan saling berpelukan. Di momen itu,
Dunia seakan berhenti sejenak, menyaksikan sebuah keputusan besar yang penuh dengan keberanian, cinta, dan pengorbanan. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sederhana, tanpa hiasan mewah, hanya dengan keluarga dan teman-teman terdekat yang memberikan dukungan tulus. Meskipun perbedaan usia yang cukup jauh menjadi bahan pembicaraan banyak orang, Aldi dan Bu Marni tetap tegar. Mereka saling mencintai dengan tulus, dan itu yang terpenting bagi mereka. Kehidupan mereka tidak pernah mudah, namun bersama, mereka saling memberi kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Aldi merasa bersyukur bisa menemukan ketenangan dan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Aldi dan Bu Marni membuktikan bahwa cinta bukan hanya soal usia atau pandangan orang lain. Cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya, meskipun banyak rintangan yang harus dilalui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.